Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan
Ya, shalom Bapak Ibu, bagaimana kalau ini sudah kedengaran ya? Puji Iya, Tuhan ya. Ya, terima kasih. udah. Jadi dari tadi saya ngomong begini bahwa ini adalah minggu pertama di pekan Agustus, di bulan Agustus, di mana kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hal yang pas gitu loh. Jadi bulan Agustus, pekan pertama, minggu pertama, dan pembahasan pertama di perikop yang baru, yaitu pasal 13 ya, Hakim-Hakim pasal 13. Jadi saya percaya kita semua pasti sudah dipilih oleh Tuhan untuk mendengar kabar dan juga pesan Tuhan yang secara khusus dinyatakan ya di bulan Agustus ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, terima kasih tadi untuk informasinya. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita satu di dalam doa ya. Mari meletakkan tangan di dada Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu, karena betapa banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang memberikan kami penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Terima kasih untuk kesembuhan cucu-cucu kami, salah satunya adalah Aurelia. Kesembuhan istri, suami, dan anak-anak kami yang sudah mulai membaik. Tapi mungkin saja ada yang masih dalam keadaan terluka. Mungkin tubuh itu sehat tetapi hatinya sakit. Mungkin tubuhnya sehat tapi pikirannya sakit. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami hanya bisa berharap Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Untuk itu ya Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan yang ada dalam pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga apapun keadaan kami tidak akan sama seperti sebelum kami mulai ya Tuhan. Kami mau memulai dengan kebenaran firman Tuhan, kami mau beraktivitas dan bekerja bersama dengan kebenaran yang kami dapatkan, kelegaan yang kami dapatkan, sehingga langkah kaki kami, strategi kami, dan juga semua ide-ide kami, perbuatan kami di pekan pertama bulan yang baru ini, di bulan Agustus ini, dengan pembahasan yang baru adalah segala sesuatu yang telah diperbaharui dan memperbaharui kehidupan kami. Kami mengadakan doa pagi ini sebagai korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah korban syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, memang di mana-mana itu lagi banyak apa? Situasinya sama gitu ya. Batuk, pilek sama. Batuknya juga kalau batuk itu berseri Bapak Ibu ya, batuknya berseri gitu. Kayak drama Korea batuknya. Jadi batuknya tuh panjang gitu loh. Ya, tapi kita nggak usah khawatir ya. Yang penting kita minum vitamin, lalu kita juga minum obat. Kayak saya juga menjaga segala sesuatu, menjaga ya. Nah, kalau tubuh kita aja kita jaga, masa kehidupan kita, manusia rohani kita nggak kita jaga? Makanya dengan kita olahraga pagi setiap hari, itu akan membuat badan kita sehat. Apa olahraganya Abuna? Loh, kita ketemu bangun pagi setiap pagi ini udah seperti ketemu olahraga setiap hari Bapak Ibu ya. Tapi bukan SKJ, tapi SKR, senam kesegaran rohani ya. Oke. Ada pujian yang indah Bapak Ibu sekalian. Tidak salah kalau Bapak Ibu juga sama-sama ya kita mau belajar pujian ini. Pujian ini saya dapat ketika saya membahas dan mengolah apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku, 'Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku, 'Dan keluhku, 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 'Dan keluhku,
Yesus.
tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kita mau nyanyi puji ini dari awal ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari terkasih. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu terjakanlah dalamku. Ku ini milik-Mu, Tuhan. Selamanya ku milik-Mu, kerjakanlah rencana-Mu
terjadi di dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Boleh sambil taruh tangan di dada dan angkat wajahmu, saudara. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu, Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu tinggi-tinggi. Kita mau sembah Tuhan melalui pujian yang saya percaya semua pasti sudah menghafal ya, sudah tahu pujian ini. Kita mau akui kebesarannya ya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang putus asa berpengharapan kembali ya Tuhan, yang terluka pulih Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan,
Damai sejahtera-Mu Engkau letakkan di dalam hati kami. Kuasa-Mu dinyatakan, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, tiada seperti, sebut namanya Yesus. Yesus, oh tiada seperti-Mu Tuhanku. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika masih banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan Engkau, tetapi Engkau yang lebih dulu mendapatkan diriku. Engkau yang mendapatkan kami untuk menjadikan kami sebagai milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Jadi yang membuat kita merasa bersyukur dan beruntung, kenapa? Ketika orang-orang berusaha memiliki Tuhan. Kalau kebenarannya sebenarnya adalah Tuhan mau memiliki kita, ya. Tapi ada banyak orang yang memiliki teori-teori dan juga ya kadang-kadang malah dipersulit gitu ya. Tapi kalau kita bersyukurlah, kita beruntung. Kita boleh taruh ke tangan di dada sama-sama. Aku bersyukur dan beruntung. Aku bersyukur dan beruntung. Ya, puji Tuhan ya. Ini pasti Bu Grace nih. Shalom Bu Grace. Ya, Shalom. puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita ya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah baca ya. Tapi bagi yang belum baca, nanti baca setelah ini ya. Jadi di Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ya. Jadi tadi saya semalam sudah WA. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum baca, nggak masalah. Nanti baca setelah ini ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 ini menceritakan tentang bagaimana kelahiran Simpson ya. Kelahiran Simpson itu adalah proses kelahiran yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Untuk mewakili semuanya, supaya mewakili tema kita pada hari ini ya. Saya akan baca hanya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tapi nanti Bapak Ibu kalau yang belum baca lagi 1 sampai 25 ya. Lahirnya Simpson. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ya, kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan dan pernyataan Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Mengizinkan orang Israel diserahkan kepada tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Lalu kemudian Tuhan seperti seakan-akan bukan sengaja, tetapi memang mendeliver itu. Pasti ada tujuannya. Kenapa? Karena kejahatan mereka, ya. Tapi bukan diserahkan ke Filistin untuk membinasakan mereka loh Bapak Ibu. Tapi untuk apa? Untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka dan menyadarkan mereka bahwa mereka ini adalah umat pilihannya. Kalau dipilih berarti itu menjadi miliknya Tuhan, ya. Boleh taruh tangan di dada, aku dipilih dan aku miliknya Tuhan. Iya, ya. Nah, sebagai sang pemilik berarti kan hanya sang pemilik itu yang tahu betul kapasitas dirinya, lalu kemudian yang tahu betul kuasanya, dan jelas hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan dan menolong mereka dari tangan musuh mereka.
Sehingga seharusnya ya sejatinya hanya kepada Tuhan Allah saja yang hidup, mereka tuh tunduk dan berbakti. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, katakanlah kalau bicara mengenai kemandulan, bukan hanya secara kemandulan kandungan, ya. Tetapi kemandulan apa? Mungkin kemandulan ide, mungkin kemandulan mujizat, mungkin kemandulan pertolongan, mungkin kemandulan kemudahan, kemandulan kesehatan. Enggak, kok kayaknya mandul banget ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari kita ini milik Allah. Ya, permasalahannya adalah seberapa banyak orang sadar bahwa hidupnya ini milik Allah. Dan seberapa banyak orang yang rela hidupnya dimiliki oleh Allah. Sekali lagi, seberapa banyak orang sadar bahwa hidupnya adalah milik Allah. Dan seberapa banyak orang yang rela hidupnya dimiliki oleh Allah. Ya, dua hal ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari pemilik kita tuh kelihatan kita tuh miliknya siapa. Jadi siapa kita itu dapat dilihat dari siapa pemilik kita. Katakan sama-sama dengan saya, siapa aku dapat dilihat dari siapa pemilik aku. Maksudnya apa, Abuna? Kalau saya ini ya, kalau hidup kita ini Bapak Ibu dimiliki oleh kepahitan, berarti pemiliknya siapa? Sang kepahitan itu ya. Si kepahitan itu yang memiliki hidup dan hati saya. Maka yang keluar dari diri kita ini pahit. Semuanya pahit. Mau dibuat sesuatu yang manis pun tetap ujung-ujungnya getir dan pahit. Kayak buah yang belum waktunya dipetik tapi dipaksa untuk matang. Jadinya apa? Pahit. Karena pemiliknya adalah si rasa pahit ini. Kalau hidup kita dimiliki oleh keserakahan, si pemiliknya ini adalah keserakahan, maka hidup kita ini penuh dengan yang namanya apa? Ambisi bin trabas trobos. Ya. Sudah ambisi, main trabas, main trobos. Kenapa? Karena yang mimpin adalah nafsu. Sehingga buah-buahnya itu adalah semua keinginan daging. Keinginan daging dalam konteks apa? Oh, on target, on precision, segala macam hal. Padahal semuanya kan targetnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tapi kita menjadikan Tuhan sebagai cara kita untuk membooster apa yang kita rencanakan. Apakah salah, Abuna? Saya bukan mengatakan salah atau tidak. Tapi apakah seperti itu cara kerjanya? Kita dalam tanda kutip memanfaatkan bos kita untuk membuat kita mencapai tujuan kita. Padahal kita kalau kerja aja, kita ini dipakai oleh yang mengerjakan dan menyewa kita untuk mencapai tujuan perusahaan kan, tujuan bersama. Memang ada tujuan pribadi, tapi dia memikirkan bersama. Karena keuntungan perusahaan kan keuntungan bersama. Bukan cuma keuntungan dirinya aja sebagai owner. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab kok untuk ngasih gaji pokok, gaji tambahan, lalu kemudian ada bonus-bonus yang lainnya. Tapi kalau kita, apa kita mikirin untuk gajinya yang owner? Nggak ada. Lah kita yang kerja masa kita mikirin pemasukan yang punya, yang menyewa kita. Tapi kita seringkali memakai Tuhan yang seharusnya menjadi pemilik atau bos kita, tapi kita manfaatkan untuk membooster supaya ini lancar. Ini mengalami terobosan. Loh, berarti kita nggak boleh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bukan berarti memanfaatkan dalam tanda kutip karena kita dipimpin keserakahan. Itu hal yang berbeda. Mengatasnamakan Tuhan karena kita dipimpin bukan karena iman, tapi karena kita serakah. Kalau iman yang memimpin adalah kehendak Tuhan. Kita tidak memaksakan kehendak kita dan mengatasnamakan Tuhan. Tapi kalau keserakahan, kita memakai Tuhan untuk memastikan apa yang kita inginkan, yang kita definisikan sebagai iman nih. Tapi kita pakai nama Tuhan untuk mencapai kepuasan batin kita. Punya materi, mendapatkan posisi tertentu, atau memiliki seseorang. Tapi pakai kata Tuhan nih ceritanya. Hati-hati ya Bapak Ibu dan Saudari.
Tapi jikalau hidup kita ini milik Kristus, maka Kristus itu dapat dilihat melalui diri kita. Kalau saya mengaku saya milik Tuhan, memang apakah itu mudah? Jelas nggak mudah. Kita harus jujur. Karena banyak sekali latar belakang yang membuat kita tidak semudah itu. Tapi yang membuat kita bisa adalah apa? Kesadaran pikiran kita itu linear, searah dengan hati kita. Jadi from the top to below, from below to the top. Jadi ini seperti dua arah gitu. Dua arah tapi satu jalur. Jadi saya berpikir bahwa saya adalah milik Tuhan, lalu kemudian ini saya taruh di dalam hati saya, sehingga hati saya ini mengatakan dan terus menguatkan bahwa saya adalah miliknya Tuhan. Maka ketika situasi yang sedang tidak baik ini sedang merongrong saya, hal yang di luar dugaan itu terjadi dan kita merasa tidak nyaman, di sini kan berpikir, loh kok dia kayak begitu sih? Loh kok dia kayak begitu? Tetapi hati ini mengatakan apa? Aku miliknya Tuhan. Atau ketika seseorang menyakiti hati kita atau mengecewakan hati kita, tek nyampainya langsung ke sini, Abuna sakitnya tuh di sini. Betul, sakitnya tuh di sini. Tapi di sini sudah dikuatkan, aku ini miliknya Tuhan. Jadi mikir, kalau kamu miliknya Tuhan berarti jangan sesekali kamu berikhtiar atau berniat untuk mengakhiri hidupmu atau mengambil keputusan yang pendek atau macam-macam lah pokoknya. Ya, atau apalagi kecewa sama Tuhan atau marah sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada di sini dengan yang di sini sama. Ya. Seperti baju ini loh. Kan kalau kita kencangkan di atas, jarak ini sama di bawah kan sama. Ya toh? Nggak pernah jarak yang di bawah itu lebih gede daripada yang di atas. Sama semua. Karena lucu kalau misalnya di bawah lebih besar. Jadi memang kita harus merekatkan dan mendekat dan melekat terus dengan cara apapun. Seperti kancing baju paling atas. Kalau kita pakai baju kemeja kayak saya pakai kemeja, pakai dasi, itu kalau pakai dasi tuh kelihatan kayak beda gitu, gagah, resmi, lalu kemudian kayaknya berwibawa. Setiap pria ya maksud saya. Lalu kemudian apalagi dia pakai blazer, pasti kelihatan beda dan langsung, wih ada apa nih antara mau ke pesta pernikahan atau mau ke ke dinas atau ada acara yang resmi atau pelayanan atau melayani atau naik mimbar. Tapi kalau dilepas kan tidak semua secara umumnya mengira seperti itu. Sama. Perasaan kita, posisi kita ketika kita semakin terus mencari wajah Tuhan, itu sebenarnya kita semakin dibuat sesuatu yang keren, sesuatu yang yang kelihatan beda gitu. Seperti pria yang pakai jas itu. Tuhan itu kenakan dan perlengkapi segala sesuatunya. Perasaannya itu sama. Karena ada satu nilai lebih. Jadi kalau Anda merasa diri Anda tuh tidak bernilai, cobalah Anda mendekat lagi sama Tuhan. Sampai seberapa dekat. Terus sampai diri Anda mengatakan, aku ini milik Tuhan dan aku bernilai. Kalau kita melihat Tuhan sebagai yang bernilai, semua manusia pasti akan melakukan hal yang sama. Apalagi kalau yang diinginkan itu dipenuhi oleh Tuhan. Apa bedanya sih sama kayak misalnya manusia sama manusia, yang saya mau kamu lakukan, wah di saat itu kita bisa, aduh kamu hebat ya, kamu memang berharga deh untuk keluarga ini. Coba kalau dia bikin masalah, kayak apa nganajo, nganya ndak punya otak. Kok tak punya otak ya, otakmu didengkul ya. Kenapa? Karena dia bikin salah. Tapi Tuhan gak pernah begitu. Anda mau tahu kenapa? Karena Tuhan itu mengakui. Pengakuannya itu adalah kita adalah miliknya. Apa pengakuannya? Dia mati buat saudara dan saya, jangan lupa. Dia mati untuk seluruh manusia yang mau percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa begitu besar? Karena dunia ini miliknya Tuhan dan isi-isinya itu juga miliknya Tuhan. Jelas Tuhan gak mau itu semua rusak. Gak cuma sekedar ciptaannya. Tuhan juga gak mau hubungannya Tuhan dengan apa yang diciptakannya rusak. Maksudnya Abuna ini apa? Dengan Simpson tuh apa hubungannya? Bapak Ibu, Simpson itu kan dari kandungan sudah seperti
Apa yang dikatakan di Yesaya? Dari sejak kandungan ibumu, aku menenun wajahmu. Jadi sekalipun ada orang-orang atau anak-anak atau adik atau kakak yang menyebalkan sikapnya, yang menyebalkan mukanya, tapi itu Tuhan yang tenun wajahnya di dalam kandungan setiap para ibu. Itu yang ditenun wajahnya ketika setiap para ayah mengatakan, jadikan aku sebagai seorang ayah. Kita patut bersyukur. Masih banyak loh yang belum memiliki. Nah ketika belum memiliki, belum dikaruniai, bukan berarti ya dia belum tahu repotnya apa. Bapak Ibu sekalian, saya setuju dengan kata belum tahu repotnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu, hidup ini akan selalu repot kok. Ada atau tidak ada anak. Ada atau tidak ada suami. Ada atau tidak ada pasangan hidup. Anda menikah atau tidak menikah, repotnya sama. Gak ada yang beda. Tapi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu dan menitipkan segala sesuatu, berarti Tuhan ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa aku izinkan seperti ini karena aku mau menunjukkan kamu tuh milik saya. Kamu bukan milik apa kata orang, kamu bukan milik keinginan diri kamu sendiri. Kita buka di Lukas pasal 6 ayat 44. Kalau hidup kita milik Kristus, maka Kristus itu akan terlihat dari aspek-aspek dan langkah-langkah hidup kita, ya. Seperti yang tercatat di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Demikian ada tertulis ya. Ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus setelah Yesus berkhotbah di atas bukit. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kalau secara lengkap, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Lalu 45-nya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya memang setiap orang yang lagi marah, yang lagi kesal, yang lagi runyam, yang lagi pusing, pasti tidak akan baik. Nah mungkin muncul pertanyaan, jika demikian Abuna, kenapa banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan? Saya lihat. Apalagi hamba-hamba Tuhan juga banyak. Ya kita nggak usah pura-pura lah ya. Berapa banyak sih orang yang sakit hati sama hamba Tuhan, termasuk saya juga sebelum saya jadi pendeta juga saya juga sakit hati sama hamba Tuhan. Aduh, saya juga kesal-kesal juga sama yang namanya gereja sama apa. Anda mau tahu kenapa? Setelah saya renungkan, jawabannya sederhana Bapak Ibu. Ya, jawabannya apa? Karena hidupnya nggak mau dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Saya ulangi. Karena hidupnya nggak mau dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Saya katakan sepenuhnya ya, full. Satu lingkaran penuh. Jadi bukan lingkar begini atau 280 derajat. Enggak. Anda cuma tinggalkan sisa 0,00001 derajat pun, tetap satu lingkaran itu tidak penuh. Berarti ada satu titik di sana. Tapi kalau 360 derajat penuh kan, maka tidak ada yang namanya celah. Jadi penyebab kenapa banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya Tuhan, banyak pelayan-pelayan gereja, banyak hamba Tuhan, kok jadi batu sandungan umatnya sendiri? Karena dirinya, ya termasuk saya juga. Saya mah nggak mau munafik. Karena setiap manusia pada dasarnya nggak rela dimiliki sepenuhnya. Mulut bisa mengatakan dimiliki sepenuhnya. Tapi kalau dia tidak berusaha untuk menyelaraskan pikiran dan hati dia, lalu diselaraskan lagi kepada
Tuhan, maka tidak ada yang namanya satu garis lurus. Itu pasti belok-belok tuh. Karena banyak manusia yang tidak mau sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Kenapa, Abuna? Saya mencatat ada 3 alasan, Bapak Ibu. Tapi saya lihat waktunya kan sudah tidak cukup. Jadi sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Besok kita lanjutkan lagi, oke? Karena yang penting sekarang tahap pertama adalah apa? Coba kita telusuri dulu. Seperti pujian tadi. Ya. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Ada banyak orang yang tidak simbiosis sama Tuhan. Kita di dalam hatinya Tuhan, terus bagaimana Tuhan di dalam hati kita? Karena kalau Tuhan di dalam hati kita, kalau mau benar-benar sepenuhnya, jangan lagi izinkan berbagai macam alasan yang mengujung kepada kepahitan, berbagai macam alasan yang berujung kepada keserakahan. Atau hal-hal yang selama ini kita sadari bahwa ini adalah sisi negatif saya. Karena sekeras apapun kita berusaha, kita capek Bapak Ibu. Kalau ada yang berkata, capek ya ikut Tuhan. Anda mau tahu kenapa? Saya pernah merasakan itu. Tuhan, apa begini caranya? Kok capek ya jadi orang benar? Siapa suruh jadi orang benar sih? Tuhan tuh menyuruh kamu jadi milik saya. Nanti dalam proses itu berjalan, selama kita mau benar-benar menyelaraskan pikiran dan kehendak kita dengan satu garis lurus, siapa? Sudah pasti Tuhan lah lawang di atas satu garis lurus kita. Kebenaran firman Tuhan itu ada di atas kepala kita dan di bawah telapak kaki kita. Itu yang dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bukan senter ditaruh di telapak kaki, no. Tapi lampu satu sinar yang dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Karena ada sinar yang tidak sampai ke telapak kaki Bapak Ibu. Saya pernah nyoba senter. Saya senter begini. Ternyata kalau saya senternya tuh nggak gede, kecil senternya, itu kaki saya nggak kelihatan. Cuma bayang-bayangnya saja. Ada berapa banyak kita kehidupan seperti itu. Tapi kalau kita pakai senternya besar, lalu kita tarik lagi lebih tinggi. Nah, begitu kita jalan, dia ngikutin. Bapak Ibu tahu, kaki kita tuh kelihatan. Bukan bayang-bayangnya, tapi kakinya kelihatan. Seperti itulah kehidupan orang yang milik Tuhan. Tanda sederhana seperti itu. Sehingga ketika dia memikirkan sesuatu, dia mau membuka usaha, dia mulai menemukan hal yang tidak baik, entah itu di keluarganya dia, entah di anaknya dia, di suaminya dia, istrinya dia. Mulutnya nggak akan mudah mengatakan Tuhan jahat atau dia bagaimana. Kenapa? Karena sudah bukan lagi kepahitan yang memiliki dia. Boleh taruh tangan di dada sama-sama Bapak Ibu sekalian. Aku adalah miliknya Tuhan. Aku adalah milikmu. Pemilik hidupku bukan kepahitanku. Pemilik hidupku bukan masa laluku. Pemilik hidupku bukan keserakahanku. Tetapi Tuhan Yesus. Bahkan sebelum aku tahu arti betapa besar artinya untuk memiliki Tuhan. Tuhan telah lebih dulu memilihku dan mau untuk memilikiku. Namun aku belum mau sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Karena aku sendiri punya tujuan. Dan seringkali itu yang menyebabkan tidak bisa aku sejalan dengan tujuan Tuhan atas hidupku. Tapi pagi hari ini Tuhan, seperti Simpson, dari kandungan ibunya, ia sudah ditentukan. Tapi ada hal yang lebih luar biasa. Dia seorang wanita yang mandul. Mungkin selama ini kami terpenjara dengan kemustahilan, kemandulan-kemandulan akan masa depan. Gak mungkin. Bagaimana bisa? Kami mengindikasi dengan kepandaian kami. Kami minta ampun Tuhan.
Kami mudah sekali menilai menantu kami gagal, anak kami nggak sukses, suami kami ini gagal. Kami seperti Engkau Tuhan, berhak untuk menilai orang. Sedangkan kami sendiri kalau dinilai orang kami marah. Kami sendiri kalau dinilai orang kami tersinggung. Tapi kami dengan mudah menilai kehidupan orang. Bagaimana mungkin bisa kaya? Bagaimana mungkin bisa berhasil naik jabatan? Bagaimana mungkin? Kami minta ampun. Kami minta ampun pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau belajar untuk mengatakan, aku ini milik-Mu Tuhan. Sekalipun aku saat ini juga masih mandul secara kandungan. Tapi kandungan ini milik Tuhan. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kandungan kami. Bukan kehendak kami yang memakai Tuhan supaya kandungan ini terjadi. Tapi kandungan ini terjadi biar jadi kehendak Tuhan. Supaya apa yang Tuhan mau kami lakukan kerjakan. Itu yang harus kami lakukan dan kerjakan. Jikalau kami pernah mengatakan hal yang pahit. Jikalau kami pernah berpikir yang buruk. Pagi hari ini kami mau sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang memiliki kami selain Tuhan Yesus sendiri. Sebab berkat itu bukan datang dari usaha kami, tapi datang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Berkat kesehatan, damai sejahtera, kekuatan, pemulihan, dan penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberimu perlindungan, memberimu kekuatan, keteguhan, dan kesadaran. Hal yang sama, satu garis lurus antara pikiran dan hati kita. Bukan kemandulan atau keadaan kita, tapi kan kekuasaan Tuhan. Maka kita diberkati berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada yang mustahil, karena kita adalah miliknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah mulai menyadari miliknya Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan ya. Kita kasih jempol buat Tuhan kita yang baik dong ya. Tuhan kita sangat apa Bapak Ibu? Baik. Mana jempolnya? Teramat baik, selamanya baik, selalu baik. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kasih tos. Dadah juga sekalian. Sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Grace, luar biasa ya. Terima Dan juga kasih Kak semuanya. Buna. Tuhan memberkati. Pak Sama-sama. Bolon, Puji shalom. Tuhan. Terima kasih Ibu. juga ya. Nah, kalau yang ada suami istri bilang, "Mah, kamu miliknya Tuhan ya," gitu ya. Kalau sama-sama milik Tuhan kan berarti tidak ada lagi yang merasa milik diri sendiri ya. Oke, kalau ada anaknya situ bilang, "Nak, kamu miliknya Tuhan," ya. Kalau sudah begitu kan nggak ada lagi yang merasa sendiri-sendiri. Oke? Ya, Tuhan berkati ya Bapak Ibu. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, sama-sama. Masih di Hakim Kasih pasal 13. Iya, sama-sama. Ini alumni kemarin ini soalnya masih anget. Iya, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25 jangan lupa ya. Besok kita bahas lagi karena ada beberapa bagian yang perlu dikupas. Tuhan berkati, selamat bertugas. Shalom. Tetap sehat Bapak Ibu. Terima kasih ya Buna. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Abuni dan Anak sudah mulai sembuh ya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih Abuni Kartika, Tuhan berkati. Istri saya sudah bantu dari pagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semua hari ini. Amin. Iya, amin. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Sama-sama ya Buni. Makasih sama-sama Bapak. Terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih Ya, Ibu semua. semuanya. Oke, kita sampai besok ya. Kita off dulu ya. Dah. Ya.